Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya adalah Dwi Rizky Ramadan dan beberapa rekan saya diantaranya Elvareta Aulia Rahma, Shaldi Putra Satrio, dan Azra Almeira. Teori ekologi pertama kali dikenalkan oleh psikolog asal Amerika Serikat bernama Uri Bronfenbrenner melalui karyanya yang diterbitkan pada tahun 1979 yang berjudul The Ecology of Human Development, Experiments by Nature and Design. Pengertian dari teori ekologi sendiri adalah pendekatan studi ilmiah pada perkembangan manusia yang menganggap bahwa hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sepanjang rentang hidup akan mempengaruhi perkembangan dari manusia itu sendiri. Yang artinya di sini pada teori ini menekankan pada interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya yang membentuk kepribadian manusia itu sendiri. Tiga hal penting yang dari definisi teori ekologi ini, yang pertama adalah perkembangan seseorang bergerak secara dinamis, bergerak progresif, dan membentuk kembali lingkungan tempat di mana seseorang tinggal. Lalu yang kedua adalah menuntut adanya proses timbal balik, saling mempengaruhi, dan interaksi langsung. Yang artinya di sini adalah untuk membentuk suatu kepribadian manusia, maka harus terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan ataupun lingkungan dengan manusia yang melibatkan interaksi langsung. Dan yang terakhir adalah lingkungan sebagai tempat proses perkembangan merupakan kesatuan yang saling berkaitan antara beberapa sistem. Yang artinya di sini untuk membentuk suatu kepribadian manusia itu tidak hanya berpatok pada satu lingkungan saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa lingkungan dalam waktu yang bersamaan. Saya Azra Almeira akan menjelaskan 5 sistem ekologi. Bronfenbrenner mendefinisikan 5 sistem ekologi yang saling berhubungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem. Mikrosistem merupakan sistem lingkungan terdekat dan waktu terbanyak yang dihabiskan bersama oleh individu. Pada mikrosistem, individu terlibat aktif dan menjalin interaksi langsung dengan agen-agen sosial dalam sistem tersebut, seperti keluarga, teman, guru, rumah, dan sekolah. Activities, roles, dan interpersonal relation merupakan elemen dari mikrosistem, termasuk face-to-face relationship. Interaksi dua arah atau yang disebut Bronfenbrenner sebagai bidirectional dalam mikrosistem memiliki dampak paling kuat terhadap anak. Contohnya, orang tua memiliki pengaruh terhadap perilaku dan keyakinan anaknya. Namun, anaknya pun dapat memengaruhi perilaku serta keyakinan orang tuanya. Oleh karena itu, mikrosistem memiliki pengaruh besar dalam perkembangan manusia. Tingkah laku individu terbentuk tidak hanya karena satu aspek lingkungan saja, tetapi terbentuk dari semua lingkungan yang ada di dalam mikrosistem. Contohnya adalah kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono, terdapat 2 faktor yang memengaruhi kenakalan remaja. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu adanya kesalahan dalam proses internalisasi nilai-nilai, sehingga membuat individu salah dalam menanggapi pengaruh dari lingkungan sekitar. Dan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang kompleks, karena bisa terdiri dari beberapa aspek, seperti lingkungan keluarga yang broken home, infrastruktur sekolah yang tidak memadai, dan juga lingkungan sosial yang tidak baik. Halo, saya Shaldi Putra Satrio. Selanjutnya yaitu ada mesosistem. Mesosistem merupakan sistem lingkungan yang terdiri dari interaksi antara mikrosistem individu, sehingga kondisi satu mikrosistem akan mempengaruhi mikrosistem lainnya. Dengan memahami ini, bisa ditarik kesimpulan mengenai cara individu yang sama dalam berinteraksi dengan berbagai situasi yang berbeda. Contohnya yaitu cara mendidik orang tua akan mempengaruhi cara anak tersebut bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu ada hubungan guru anak dengan orang tua. Dan ada hubungan pertemanan anak dengan sekolah. Selanjutnya yaitu ada eksosistem. Eksosistem merupakan pelebaran sistem lingkungan dari mesosistem yang berkaitan dengan struktur sosial. Struktur sosial ini meliputi lembaga-lembaga masyarakat, struktur dunia kerja, media massa, pemerintah, fasilitas komunikasi dan transportasi, jaringan sosial informal, dan jaringan distribusi barang,
dan jasa. Pada ekosistem, individu tidak terlibat secara langsung, setidaknya di salah satu setting. Namun, tetap mempengaruhi mikrosistemnya. Contohnya yaitu hubungan antara rumah dan tempat kerja orang tua. Contohnya jam itu kan tergantung jam kerja, keadaan, dan lingkungan tempat kerja. Selanjutnya, saya Elvareta Aulia Rahma akan melanjutkan menjelaskan mengenai makrosistem dan kronosistem. Makrosistem. Makrosistem merupakan sistem lingkungan terluar yang dimiliki individu, di mana makrosistem ini meliputi ideologi, agama, budaya, tradisi, hukum, adat, nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan lain-lainnya. Dalam makrosistem, terdapat beberapa aspek yang bersifat eksplisit, seperti undang-undang, peraturan, dan aturan tertulis lainnya. Namun, beberapa juga bersifat implisit, seperti ideologi yang sering tidak disadari sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun makrosistem ini sistem lingkungan terluar, tetapi pengaruh makrosistem menembus hingga sistem-sistem lingkungan lainnya. Contohnya, ketika orang tua memiliki pandangan bahwa kepintaran itu diukur dari nilai dan peringkat. Lalu orang tua itu ingin mencapai itu sehingga orang tua terlalu menekan anaknya untuk bisa mencapai nilai terbaik. Hal ini dapat membuat anak-anak kehilangan masa anak-anaknya karena tekanan yang berlebihan. Yang terakhir ada kronosistem. Kronosistem merupakan pola kejadian di lingkungan atau transisi sepanjang kehidupan seseorang, di mana pengaruhnya ini bisa dari kondisi sosiohistorikal dan pengalaman hidup. Sepanjang kehidupan seseorang, ia akan mengalami perubahan mulai dari lahir sampai tua. Perubahan yang terjadi ini mencakup semua aspek psikologi seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Contohnya yaitu keadaan seorang anak setelah perceraian orang tuanya, di mana penelitian menunjukkan bahwa puncak dampak perceraian orang tua terhadap anaknya terjadi pada tahun pertama setelah perceraian. Berikut adalah referensi-referensi jurnal yang kami gunakan sebagai bahan rujukan. Sekian penjelasan teori ekologi Bronfenbrenner dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.